Magetan, sebuah kabupaten yang selama ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan udara sejuk yang menyejukkan jiwa. Namun, di balik damainya pemandangan dan kesejukan Desa Soco, tersimpan sebuah kisah kelam yang jarang terungkap. Di sanalah berdiri Monumen Soco. Bukan sekedar sebuah bangunan, melainkan saksi bisu atas dari sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam dalam sejarah bangsa ini. Tragedi Desa Soco bukanlah dongeng atau cerita masa lalu yang terlupakan, melainkan kenyataan pahit yang harus kita kenang, pelajari, dan pahami agar jangan sampai terulang kembali. Dalam dokumenter ini, kami mengajak Anda menyelami jejak sejarah yang tersembunyi di balik keheningan desa yang indah ini, menggali kisah-kisah yang selama ini tersembunyi, dan mengenang para korban yang tak pernah bersuara. Karena hanya dengan mengingat, kita bisa menetap masa depan dengan harapan dan keadilan. Tahun 48 adalah masa-masa yang penuh gejolak bagi Indonesia yang baru saja merdeka. Ketegangan politik dan perbedaan ideologi membuat situasi makin panas, terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya, termasuk Magetan. Konflik antara kelompok komunis dan pemerintah Indonesia membuat ribuan orang ditangkap tanpa alasan jelas, penjara dengan kondisi yang buruk, serta dibunuh secara sadis. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan PKI tahun 1948, salah satu masa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Salah satu lokasi penyiksaan adalah pabrik gula Rejosari. Setelah mereka tertangkap, mereka dibawa ke pabrik gula Rejosari. Para korban ditempatkan dalam bangunan pabrik setempat, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit sehingga mereka berdesakan. Di sana mereka ditembak secara sadis. Setelah itu, mereka dibawa ke Desa Soco sejauh 8 km menggunakan gerbong pengangkut tebu yang dikenal sebagai gerbong Kertapati. Inilah gerbong Kertapati, dan sekedar besi tua yang berkarat, tetapi saksi bisu dari sebuah tragedi kelam yang mengguncang nurani bangsa. Gerbong ini pernah digunakan untuk mengangkut jenazah korban pembantaian, jadi simbol bagaimana kekerasan massal menembus ribuan nyawa tak berdosa. Ia disimpan Soco sebagai pengingat bahwa di balik setiap sejarah kelam ada penderitaan yang tak boleh dilupakan. Gerbong ini memanggil kita untuk merenungkan makna toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, agar luka ini tak lagi terulang di masa depan dan tragedi serupa tak pernah datang lagi. Tiba di Desa Soco, para korban malam tersebut tidak dimakamkan secara layak. Mereka dilempar ke sumur tua yang kini jadi simbol utama Monumen Soco. Mereka yang masih hidup ditimbun menggunakan batu hingga tewas. Tahun kemudian, sumur ini dibongkar dan ditemukan terdapat jenazah sebanyak 60, di antaranya berhasil tidak diidentifikasi, dan nama mereka diabadikan di atas monumen sebagai bentuk penghormatan. Inilah sumur tua, bukan sekedar lubang di bumi, melainkan lubang kelam yang menelan ribuan nyawa tak bersalah. Disinilah korban pembantaian kejam pada tahun 1065 sampai 1066 dibom begitu saja, dengan tanpa nawa dan pas pusara. Sumur ini menjadi simbol kelam akan keberadaan manusia yang rela mengorbankan sesamanya demi ambisi dan kekuasaan. Ia hadir di mana saja sebagai pengingat pahit bahwa kekerasan dan kebencian hanya melahirkan derita yang panjang. Sumur tua ini memanggil nurani kita semua tidak melakukan sejarah untuk menolak kebencian, untuk selalu melakukan keadilan dan mati setiap nyawa manusia. Kayak tradisi serupa tak pernah lagi menodai tanah air ini. Di lokasi tragedi itu, kiri Monumen Soco. Di sana ada gerbong Kertapati yang dijadikan alat transportasi mas pada waktu itu. Di sana juga terdapat sumur tua yang menjadi kuburan massal korban pada masa itu. Dan juga terdapat pendopo logo Pita Darmo yang menjadi tempat penyelenggaraan upacara, terutama pada tanggal 1 Oktober pada hari kesatuan Pancasila. Monumen ini dapat diakses secara gratis oleh siapapun, terbuka 24 jam, dan menjadi tujuan wisata edukatif di Magetan. Wisata di Monumen Soco bukan hanya tentang melihat bangunan tua, tapi juga melihat sejarah secara langsung. Melihat gerbong Kertapati yang luar biasa dan sumur tua yang menjadi tempat hiburan massa, sehingga membuat kita merasa pilu dan hampa saat
melihatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu bahwa kebencian dan intoleransi bisa membawa kehancuran. Jadi, kita sebagai generasi muda harus menghargai perbedaan dan menjadi persatuan dan kesatuan. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga sebagai pedoman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Monumen Soco bukan sekedar peninggalan sejarah, tetapi menjadi simbol peringatan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 1948 di tengah konflik ideologi di Indonesia. Melalui keberadaan sumur tua, gerbong kereta api, dan nama-nama korban yang diabadikan, kita diajak untuk merenungi betapa mahalnya harga dari intoleransi dan kekerasan. Peristiwa ini mengingatkan bahwa perbedaan pandangan tak seharusnya menjadi alasan untuk meniadakan nilai-nilai kemanusiaan. Monumen Soco mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, memahami sejarah, dan menjaga persatuan demi masa depan yang lebih damai dan berkeadilan. Demikian kisah tentang Monumen Soco, saksi bisu yang terus bersuara melalui diamnya, mengingatkan kita semua akan luka lama yang tak boleh dilupakan. Mari jadikan kunjungan ke tempat ini bukan sekedar perjalanan, tetapi sebuah penghormatan, sebuah refleksi, sebuah komitmen untuk tidak mengulang sejarah kelam yang sama. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari masa lalunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Palima Official ini. Dan terima kasih telah menyaksikan. Dan sampai jumpa di kisah sejarah lainnya yang patut untuk dikenang dan direnungkan.